Penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rashidin awalnya tidak memiliki harakat, tanda baca vokal, dan titik pembeda antar huruf, naqt. Teks Al-Quran hanya terdiri dari garis-garis huruf hijaiyah yang dikenal sebagai rasm Utsmani. Hal ini dikarenakan pada masa itu, masyarakat Arab merupakan penutur asli bahasa Arab yang sudah terbiasa dengan dialek dan pelafalan huruf-huruf tersebut. Mereka dapat membaca dan memahami makna ayat-ayat Al-Quran dengan baik, terutama karena Al-Quran juga dijaga melalui hafalan para sahabat. Namun seiring dengan meluasnya wilayah Islam hingga ke daerah-daerah non-Arab, Ajam, muncul kekhawatiran akan terjadinya kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kesalahan ini berpotensi mengubah makna dari ayat tersebut. Peristiwa ini memicu kebutuhan untuk menyempurnakan penulisan mushaf agar dapat dibaca dengan benar oleh umat Islam yang bukan penutur asli bahasa Arab. Berikut adalah perkembangan sejarah harakat dan titik dalam Al-Quran. 1. Awal mula pemberian titik naqt al-i'rab oleh Abul Aswad ad-Du'ali, Q69 Hamber, pemicu. Peristiwa ini diawali dari kekhawatiran Ziyad bin Abihi, Gubernur Basrah, ketika mendengar kesalahan bacaan Al-Quran oleh seorang ajam, non-Arab. Kesalahan tersebut terjadi pada surat At-Taubah ayat 3 di mana kata warasuluhu dan rasulnya dibaca warasulihi. Kesalahan ini mengubah makna ayat secara fundamental. Dari sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik, menjadi sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan juga dari Rasulnya. Peran Abul Aswad ad-Du'ali. Atas permintaan Ziyad bin Abihi, Abul Aswad ad-Du'ali, seorang murid Ali bin Abi Thalib dan peletak dasar ilmu nahwu, tata bahasa Arab, ditugaskan untuk mengatasi masalah ini. Sistem harakat awal Abul Aswad kemudian memperkenalkan sistem titik berwarna untuk menandai harakat vokal. Sistem ini dikenal sebagai naqt al-i'rab, titik i'rab. Satu titik di atas huruf menandai bunyi vokal fathah a. Satu titik di bawah huruf menandai bunyi vokal kasrah me. Satu titik di depan huruf menandai bunyi vokal damah u. Dua titik untuk tanwin an in on tu. Pemberian titik pembeda huruf naqt al-ijam oleh Nashr bin Ashim dan Yahya bin Ya'mar pemicu. Meskipun harakat sudah ada, bentuk huruf-huruf yang serupa, seperti ba, ta, tesa, jim, ha, ka, dan sebagainya, masih belum memiliki titik pembeda. Hal ini seringkali menimbulkan kerancuan. Peran Nashr bin Ashim dan Yahya bin Ya'mar. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, gubernur Irak saat itu, Al-Hajjaj bin Yusuf, menugaskan dua murid Abul Aswad, yaitu Nashr bin Ashim dan Yahya bin Ya'mar, untuk menyempurnakan penulisan mushaf. Sistem pembeda huruf. Mereka menambahkan titik untuk membedakan huruf yang bentuknya sama. Sistem ini dikenal sebagai naqt al-ijam. Huruf B, BA diberi satu titik di bawah. Huruf Theta diberi 2 titik di atas. Huruf T, TSA diberi 3 titik di atas. Dan seterusnya untuk huruf-huruf lain yang serupa. 3. Perkembangan dan penyempurnaan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Penyempurnaan tanda. Bentuk harakat yang kita kenal sekarang yaitu fathah, garis di atas, kasrah, garis di bawah, dan dhammah, wawu kecil, adalah hasil penyempurnaan dari Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ia merasa sistem titik yang digunakan sebelumnya bisa menimbulkan kerancuan antara titik harakat dan titik pembeda huruf. Sistem harakat modern. Al-Khalil kemudian mengubah tanda harakat menjadi bentuk yang lebih jelas dan berbeda dari titik pembeda huruf. Fathah, N, berasal dari huruf alif kecil yang diletakkan di atas huruf. Kasrah, N2, berasal dari huruf ya kecil yang diletakkan di bawah huruf. Dhamma, N, berasal dari huruf wawu kecil yang diletakkan di atas huruf. Ia juga menambahkan tanda-tanda lain seperti syaddah, tanda tasydid, sukun, tanda mati, dan tanda mad. Perkembangan ini merupakan upaya monumental dalam menjaga keaslian bacaan Al-Quran. Meskipun mushaf awalnya ditulis tanpa tanda baca, penambahan harakat dan titik ini tidak mengubah teks Al-Quran itu sendiri, melainkan menyempurnakan cara membacanya agar tetap sesuai dengan riwayat yang sahih dan dapat diakses oleh seluruh umat Islam di dunia.